Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, dan juga sahabat gendon dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto dari Naksdena Institute of Quantum Meteorology, naksdna.com, dan juga sabdasakti.com. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Aziz Haryo Sanjaya, Maret 9, berarti tadi pagi ya. Beliau bertanya begini, Master, bagaimana cara mementalkan gendam? Jadi mungkin maksud beliau adalah bagaimana agar kita tidak terpengaruh oleh pengaruh gendam, kebal, dan bahkan dapat membuat pengaruh gendam itu terpental, gitu ya. Intinya pertanyaannya kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sebenarnya ya, tips untuk orang luar dan tips untuk praktisi gendam itu berbeda. Itulah kenapa saat Pak Aziz tadi bertanya seperti itu, kenapa tidak langsung saya jawab ya? Karena memang saya harapkan, apalagi ini Pak Aziz sudah sampai di level advance ya, di level advance sudah masuk kepada materi sabda gendam, dan juga sudah mencoba dan sudah berhasil ya. Mungkin beliau mencoba melakukan sabda gendam dan berhasil, dia jadi berpikir, wah ini kalau saya sendiri kena gimana. Mungkin seperti itu ya. Karena demikian dahsyatnya pengaruh sabda gendam, kalau kita digendam orang gimana, mungkin seperti itu pertanyaan yang muncul karena melihat kedahsyatan daripada hasil praktek yang beliau lakukan. Oke, sebenarnya jika Anda mau mencermati ya, Anda mau mencermati pelajaran-pelajaran ya, mulai level basic sampai level advance, seharusnya itu sudah punya kesimpulan gitu ya, sudah punya kesimpulan dan punya pengertian mengenai kedahsyatan daripada power yang kita miliki gitu ya. Satu ya, yang perlu diperhatikan ya, barangkali kemarin membacanya tergesa-gesa, belajarnya terburu nafsu sehingga itu terlewatkan ya. Saya maklum ya, banyak siswa itu kan kalau belajar tuh suka begitu, suka tergesa-gesa, terburu nafsu ya, sehingga sebenarnya apa yang sudah ingin ditanyakan itu sudah ada semua, itu jawabannya di materi-materi yang sudah tertulis maupun di video, itu sudah ada semua itu ya, termasuk ini ya, termasuk bagaimana kita supaya kebal daripada pengaruh gendam. Oke, sebenarnya eh, untuk terhindar, menangkal atau tertolak ya, supaya kita dapat menolak pengaruh gendam itu sangat mudah sebenarnya. Nah, bagi praktisi gendam itu sendiri ya, secara otomatis ya, sejak Anda latihan di hari pertama di level basic, power Anda itu sudah meningkat, tenaga dalam Anda itu sudah meningkat, energi kesadaran Anda itu sudah meningkat gitu ya. Menjadi semakin jernih dan juga menjadi semakin powerful. Apalagi jika Anda sudah sampai di level advance, apalagi sampai selesai di level master. Itu tenaga dalam Anda sudah luar biasa. Karena tenaga dalam yang Anda miliki itu sudah lintas dimensi dan segala level ya. Sudah hampir semua level ya. Mulai tenaga mental, tenaga kesadaran, tenaga dalam, sampai tenaga batin dan tenaga spiritual atau ilmu hikmah. Itu sudah masuk di situ semua gitu ya. Nah, seperti Anda pelajari ya, gendam ataupun pukau itu kan sugesti yang menggunakan sugesti energi gitu ya. Nah, karena sugesti energi ya ditolak dengan apa? Ya ditolak dengan perisai energi itu kan ya. Nah, Anda semua itu sudah sejak kelas basic, sejak kelas dasar, itu sudah berlatih bagaimana membuat perisai energi Anda menjadi semakin bersih, semakin kuat, dan semakin padat ya. Secara otomatis serangan-serangan yang bersifat negatif dan merugikan Anda, dengan sendirinya ketika dia masuk ke lingkaran medan energi Anda, dia akan luntur ya, luntur, atau bahkan semakin dia berusaha maka dia akan semakin mental gitu ya. Itu secara otomatis ya. Jadi kalau di luar sana ada orang yang menggunakan ilmu sihir, ilmu santet ya, ataupun ilmu pengasihan, ataupun ilmu gendam, ataupun ilmu pukau, ketika dia hendak belajar dengan menggunakan ilmu itu,
kepada Anda, secara otomatis ya Anda selamat, itu ya. Karena apa? Karena serangan itu akan luntur, dinetralkan atau bahkan mental, itu ya. Semakin dia berusaha, semakin dia niat jahatnya semakin kuat, maka pentalan energi atau tenaga yang kembali kepada diri yang si penyerang akan semakin kuat, bahkan sampai berimbas kepada kematian ya. Jadi bersifat otomatis itu ya. Secara otomatis Anda itu sudah kebal dengan hal seperti itu gitu ya. Apalagi nanti di level pelajaran di kelas advance ya, itu kan sudah ada materi latihan kesadaran. Anda sendiri loh tahu, bahkan seumpama Anda sedang melihat ke utara, Anda sedang menghadap ke utara, kemudian dari belakang Anda ada orang yang hendak menyerang Anda dengan kekuatan gaib, mau menggendam, mau melakukan ilmu pelet, pengasihan, santet, sihir atau apapun, Anda itu dapat merasakan gitu loh. Kan Anda sudah belajar yang namanya meluaskan kesadaran. Di latihan di level advance kan itu ada pelajaran somatic mind ya, feel mind, collective mind. Itu latihan itu membuat Anda semakin peka. Jadi di bagian pertama tadi, power Anda semakin padat, semakin kuat, dan juga semakin jernih sehingga dapat menetralkan semua serangan dan dapat mementalkan semua serangan. Selain power Anda yang semakin kuat, intuisi dan kepekaan Anda juga semakin tajam sehingga ketika ada orang yang hendak menyerang Anda itu tahu, gitu kan. Nah, ketika Anda mengetahui ada serangan, secara otomatis power Anda semakin meningkat. Intinya, setan itu dapat menggoda seseorang ketika orang itu tidak sadar digoda. Tapi kalau Anda sadar dan menyadari bahwa ada sesuatu yang hendak menyerang Anda, maka kewaspadaan Anda secara otomatis terbangkitkan dan power Anda meningkat ribuan kali lebih kuat daripada ketika pasif. Jadi menjadi lebih aktif lagi gitu ya. Jadi secara pasif, secara otomatis Anda dapat membuyarkan, menetralkan dan bahkan membuat mental serangan gaib. Nah, ketika kewaspadaan Anda aktif, secara otomatis power Anda semakin meningkat dengan kuat dan dapat mementalkan serangan-serangan yang bersifat gaib seperti itu gitu ya. Jadi semua siswa gendon yang rajin latihan, rajin praktek, itu sudah secara otomatis punya kemampuan seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan ilmu gendam dan ilmu pukau yang menggunakan sugesti energi ya. Secara otomatis Anda semua itu dapat mementalkan dan mementahkan semua serangan-serangan yang bersifat gaib. Itu otomatis saja. Syaratnya yaitu tadi saminawa atokna, rajin latihan, rajin praktek. Nah, kalau sejak awal gabung cuma baca-baca doang ya, terus bikin laporan-laporan palsu, nggak pernah praktek ya, otomatis tidak dapat atau tidak mempunyai power itu. Intuisi juga tidak berkembang, ya kan? Itu loh ya. Jadi semua kembali kepada Anda sendiri. Jika Anda saminawa atokna, patuh dan disiplin dalam latihan, praktek dan semuanya, secara otomatis power Anda akan semakin kuat, intuisi Anda semakin tajam ya. Jadi semua sugesti energi, baik sihir, santet, pengasihan, gendam, pukau, semuanya tidak akan berpengaruh kepada Anda. Ini poin pertama yang harus Anda pahami. Terus bagaimana Pak, itu di sana ada orang yang katanya sudah punya ilmu ini itu, sudah punya tenaga dalam, sudah punya itu, kok masih bisa kena gendam? Nah, ini perhatikan. Ini sebenarnya juga sudah diberikan pelajarannya itu ya. Anda kan sudah mendapatkan pelajaran bahwa ada 3 jenis sugesti, yaitu sugesti energi, sugesti kata-kata, dan sugesti non-verbal. Nah, kenapa ada orang yang sudah punya ilmu kesaktian, sudah punya ilmu tenaga dalam, sudah punya ini itu, kok masih bisa kena pengaruh? Itu dia itu tidak terkena sugesti energi. Dia kalau sugesti energi dia sudah kebal ya. Dia sudah tidak terpengaruh lagi dengan sugesti energi. Masalahnya dia masih dapat dipengaruhi oleh kata-kata. Ini loh ya. Artinya apa? Sugesti yang berupa kata-kata itu adalah teknik sugesti yang bersumber daripada ilmu hipnosis. Nah, semua orang masih dapat dipengaruhi dengan kata-kata. Karena apa? Sugesti kata-kata itu kan tergantung kita sendiri. Kalau kita mengizinkan sugesti itu untuk kita terima, ya otomatis kita terpengaruh itu loh ya. Jadi kenapa ada orang sakti, ada orang sudah punya tenaga dalam dan sebagainya masih bisa kena? Itu bukan karena kena sugesti energinya, tetapi kena sugesti kata-kata.
Contoh umpamanya, Anda mendapat SMS yang bunyinya seperti ini. Selamat, Anda mendapat hadiah mobil Avanza. Silakan diambil di sini bla bla bla, itu kan ya. Nah, Anda mendapat SMS dapat hadiah mobil. Anda senang, ya. Terus Anda melayani itu. Nah, ketika Anda melayani dan menerima sugesti yang seperti itu, ya, kata-kata seperti itu, lah itu Anda kena, gitu loh, ya. Contoh lagi, Anda dipengaruhi dengan sugesti hipnotis kata-kata yang memancing emosi umpamanya. Kan pernah kemarin kan saya buatkan di video itu kan, di video tutorial yang di live streaming di Facebook kan saya katakan untuk memancing emosi kan mudah, cukup kita pancing kata-kata yang mengandung emosi kan orang secara otomatis emosi. Contohnya umpamanya saya berkata kepada si A umpamanya, saya berkata begini umpamanya, Mas jangan marah lo ya, ini terus terang jangan marah, ini saya cuma mau berkata ini saja, Mas jangan marah ya, tolong betul maaf Mas jangan marah loh. Ini kan seolah-olah kita tidak menyuruh dia marah, seolah-olah jangan sampai dia marah. Tetapi karena kata-kata ini kita ini terlalu mengulang-ulang kata marah dan memanggil kata marah, secara otomatis orang itu emosinya terpanggil itu loh. Yang tadinya tidak marah menjadi marah. Nah, itu disebut dengan transword. Kata-kata yang mengandung sugesti yang dapat membangkitkan emosi. Nah, itu hipnotis itu loh ya. Yang menggunakan kata-kata. Nah, tidak perlu Anda sesakti apapun, siapapun masih kalau dia masih dapat memahami kata-kata yang digunakan, menerima, ya kena gitu loh ya. Terus kemudian sugesti nonverbal seperti umpamanya. Nah, sugesti nonverbal itu tergantung budaya umpamanya. Umpamanya Anda orang Jawa. Orang Jawa sangat menghormati budaya-budaya Jawa umpamanya. Terus kemudian datang kepada Anda seseorang yang menggunakan baju-baju tradisional Jawa, seorang seperti ningrat, bahasanya juga bahasa halus ya, bahasa kromonya halus ya. Mengaku dari kerajaan keturunan raja-raja Jawa bla 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 bla. Anda kan kena dari penampilan Anda sudah terpengaruh ya. Dan kemudian ngobrol ABCD, kemudian dia bicara ada pusaka gaib di rumah Anda dan dia punya kemampuan untuk mengambil pusaka gaib, Anda terpengaruh, akhirnya ngikut kata dia, butuh kemenyan butuh ini itu mengambil pusaka gaib. Lah kena toh, Anda kena gendam dia toh. Itu bukan gendam sebenarnya, hipnotis kata-kata yang melewati sugesti nonverbal. Nah, sugesti nonverbal itu penampilan ya, penampilan kita, penampilan seseorang, bajunya ya, dia ngaku dari keturunan ini itu dan sebagainya, itu juga sugesti nonverbal gitu. Tidak hanya seperti tadi itu contohnya, bisa berupa contoh lain seperti datang kepada Anda, maunya Anda seorang yang muslim yang taat, dia akan datang kepada Anda menjadi baju habaib, baju habib, baju kiai, baju apa itu kan. Atau Anda seorang yang sangat terpukau dengan baju-baju apa istilahnya, orang yang punya pangkat, mungkin dia akan datang kepada Anda sebagai pegawai negeri ya, anggota DPR dan sebagainya, polisi, tentara, padahal palsu saja gitu ya. Itu sugesti nonverbal itu ya. Jadi variasinya itu banyak. Nah, kalau di awal tadi, kalau sugesti berupa energi, kita secara otomatis tidak terpengaruh. Kita otomatis kebal terhadap pengaruh sugesti energi, baik itu berupa gendam, pukau, pelet, pengasihan dan sebagainya. Tetapi kalau sugesti yang berupa kata-kata ini ya, baik kata-kata maupun yang nonverbal, ini tergantung kita sendiri. Makanya ini tergantung pengetahuan dan pengalaman. Itu yang membedakan pelatihan di kita dengan pelatihan di tempat lain itu ya. Kalau pelatihan di tempat lain kan main apa self sugesti saja, saya kebal hipnotis ya, tidak semudah itu tuh loh. Namanya kata-kata itu tidak bisa ditolak kalau Anda sendiri tidak mau menolaknya itu loh. Makanya untuk dapat menolak hipnotis Anda harus memahami hipnosis itu loh ya. Anda harus memahami hipnotis seperti apa, kata-kata yang dapat membangkitkan emosi itu seperti apa. Nah itu loh, makanya perlu belajar, perlu baca bukunya, perlu ikut pelatihan dan sebagainya supaya Anda mengenali pola-pola yang digunakan untuk melakukan hipnosis. Makanya disimak toh ya pelajaran saya mulai dari awal sampai akhir, dan juga e-book saya itu dibaca. Hipnosis itu sederhana kok. Intinya ketika Anda mempunyai pemahaman yang benar mengenai ilmu hipnotis modern, memahami pola-polanya, maka Anda akan dapat menolak pengaruh hipnotis dengan sangat mudah. Itu intinya. Jadi supaya tidak panjang-panjang kata, kesimpulan daripada tutorial Pak Edi kali ini adalah bagi siswa Naksdena, khususnya siswa Gendon ya,
Yang rajin latihan dan praktek, secara otomatis dia kebal terhadap pengaruh sugesti energi, ya, baik itu santet, sihir, atau apapun saja bentuknya. Intinya, jika ada sugesti energi yang berniat jahat dan merusak kepada dirinya, akan dinetralkan, tertolak, dan kembali kepada si penyerang. Semakin dia kuat serangannya, semakin besar energi yang kembali kepada dia. Itu yang pertama yang harus dipahami, ya. Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan ilmu hipnosis yang menggunakan sugesti berupa kata-kata dan non-verbal. Nah, untuk dapat menolak sugesti kata-kata dan non-verbal ini, maka tumbuhkan yang namanya kewaspadaan. Nah, ini secara otomatis siswa gendong yang sudah terbiasa terlatih itu ya, mencermati kata-kata seseorang. Anda juga, karena di balik kata-kata kan juga ada energinya toh. Nah, Anda kan ya, bagi yang sudah peka kan dapat memahami, oh ini arahnya kemana, energinya itu nuansanya apa. Jadi walaupun itu berupa kata-kata saja, Anda dapat selami energinya, vibrasinya seperti apa kata-kata itu. Nah, ketika ternyata nadanya nggak enak, maka Anda ciptakan yang namanya proteksi atau barrier. Anda niat, aku niat membuat proteksi diri. Nah, itu kan ya. Maka Anda akan waspada terhadap semua kata-kata dia. Sehingga ketika itu ternyata tidak menguntungkan dan bahkan ada di masa depan bisa merugikan Anda dapat menolaknya. Jadi kalau terkait dengan ilmu hipnosis, itu adalah kesadaran dan kewaspadaan Anda sendiri. Pemahaman mengenai ilmu hipnosis menumbuhkan kesadaran, melatih kepekaan, dan meningkatkan kewaspadaan. Itu yang terkait dengan ilmu hipnosis. Tapi kalau terkait dengan gendam dan pukau, itu sangat mudah, ya. Semua siswa gendon secara otomatis jika dia rajin latihan dan praktek, dia akan kebal dari pengaruh sihir, santet, gendam, dan semua serangan yang bersifat sugesti energi, ya. Oke, sekian dulu tutorial PAD kali ini. Mudah-mudahan dapat diterima, dipahami, dan dimengerti, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jika saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan tutorial ini, PAD mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi